Di sebuah rumah sederhana yang dipenuhi canda tawa, tinggal pasangan muda, Ayu dan Raka. Mereka menikah di usia yang masih belia, bermodal cinta yang besar dan harapan akan masa depan. Raka bekerja sebagai seorang staf di perusahaan swasta, sedangkan Ayu di rumah membuat kue-kue untuk dititipkan ke warung-warung dan kantin sekolah. Setiap pagi, Raka akan menyeduh kopi untuk Ayu, sementara Ayu menyiapkan sarapan mereka. Mereka bermimpi membangun keluarga bahagia, dan ketika Ayu mengandung anak pertama, Raka nyaris tak bisa menahan haru. Dunia mereka terasa lengkap. Kehamilan Ayu berjalan cukup berat. Tubuhnya membengkak, wajahnya dipenuhi flek, dan dia sering merasa tidak menarik. Tapi dia yakin, cinta Raka tidak bergantung pada parasnya. Dia percaya, cinta yang mereka bangun dari nol akan tetap utuh meski badai datang. Raka pun tampak tetap setia, menemaninya setiap kontrol ke dokter dan membacakan buku dongeng di malam hari untuk si jabang bayi. Saat anak mereka lahir, dunia Ayu berubah. Ia menjadi ibu, dan segenap perhatian serta waktunya tercurah untuk si kecil, Nara. Ia kurang tidur, tubuhnya makin jauh dari ideal, dan wajahnya semakin terlihat lelah. Di saat yang sama, Raka mulai berubah. Ia sering pulang terlambat, lebih sering memandangi ponselnya daripada istrinya. Ayu mencoba bertanya, tapi jawabannya hanya gumaman belaka. Setelah 2 tahun perubahan itu makin terasa menyakitkan. Raka tak pernah lagi memuji masakan Ayu, tak lagi menyentuh tangannya dengan lembut. Ayu merasa seperti hantu di rumah sendiri, diabaikan dan ditinggalkan. Hingga suatu malam, Raka pulang dengan mata bersinar yang dulu hanya Ayu lihat saat ia sedang jatuh cinta. Tapi kali ini, sinar itu bukan untuknya. Ia mencoba bertanya kepada Raka, tetapi jawaban pahit yang ia terima. Raka mengaku telah jatuh cinta pada wanita lain, seorang rekan kerja yang cantik dan energik. Dunia Ayu runtuh. Setelah semua yang ia berikan, semua perjuangannya, ia malah ditinggalkan. Raka meminta cerai, mengatakan bahwa cinta mereka sudah padam. Ayu tidak menangis saat itu. Ia terlalu hancur untuk mengeluarkan air mata. Dengan berat hati, ia menyetujui perceraian itu dan mulai membesarkan Nara sendiri. Tahun-tahun pertama pasca perceraiannya bagaikan neraka. Ayu kehilangan kepercayaan diri. Setiap kali melihat cermin, yang ia lihat hanyalah tubuh rusak pasca melahirkan, wajah lelah, dan sorot mata yang mati. Ia merasa gagal sebagai wanita, sebagai istri, bahkan sebagai ibu. Tapi setiap kali Nara memanggilnya ibu dan tersenyum, ada secercah cahaya yang tetap menyala. Lama-lama, cahaya itu tumbuh. Ayu mulai membaca buku, menonton video motivasi, dan diam-diam belajar bisnis daring. Ia mulai menjual kue kering buatannya, lalu skincare alami racikannya sendiri. Ia belajar marketing, branding, dan bahkan menyewa konsultan untuk membangun bisnis kecilnya. Dari dapur sempitnya, lahirlah Natura by Ayu yang pelan-pelan dikenal publik. 3 tahun berlalu, Ayu telah berubah. Ia bukan lagi wanita dengan pandangan kosong dan tidak percaya diri. Ia tampil anggun, percaya diri, dan tubuhnya kembali sehat. Wajahnya bersinar bukan karena riasan, tapi karena semangatnya yang membara. Natura by Ayu kini punya puluhan reseller dan masuk ke berbagai marketplace besar. Ia sering diundang sebagai pembicara dan inspirator. Suatu hari, saat sedang menghadiri sebuah acara bisnis di hotel mewah, Ayu melihat sosok familiar di antara kerumunan. Raka. Ia tampak terkejut melihat Ayu, bahkan hampir tak mengenalinya. Ia mendekat dengan ragu, membuka percakapan canggung. Ayu hanya tersenyum, sopan, tetapi dingin. Minggu-minggu berikutnya, Raka mulai sering mengirim pesan. Awalnya basa-basi, lalu pujian,
hingga akhirnya permintaan untuk bertemu. Aku salah. Aku kangen kamu dan Nara, tulisnya. Ayu membaca pesan itu sambil menyeruput teh, tenang, tanpa gejolak. Ia tidak membalas. Dia merasa sudah tidak punya urusan apa-apa lagi dengan Raka. Jadi dia mengabaikannya. Tapi Raka tak menyerah. Ia datang ke rumah orang tua Ayu, menitipkan hadiah untuk Nara, dan bahkan menghubungi teman-teman lama mereka. Ia seolah mencoba memutar waktu, berharap Ayu yang dulu masih ada. Tapi Ayu yang dulu sudah mati, dan yang sekarang bukan miliknya lagi. Di tengah semua itu, Ayu mendapat tawaran kerjasama dari perusahaan besar luar negeri. Mereka ingin menjadikan Natura by Ayu sebagai bagian dari portofolio mereka, dengan Ayu tetap sebagai CEO. Tawaran itu membuatnya terbang ke Singapura untuk diskusi lebih lanjut. Ia membawa Nara, yang kini berusia 7 tahun, sebagai pendamping dan sumber kekuatannya. Di Singapura, Ayu bertemu dengan seorang pria bernama Ethan. Dia adalah direktur pengembangan produk dari perusahaan tersebut. Ethan kagum dengan kisah Ayu, perjuangannya, dan tekadnya. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita sebagai sesama penyintas luka. Ayu merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar wanita dengan tubuh sempurna. Sepulang dari Singapura, Raka kembali datang. Kali ini ia membawa cincin untuk Ayu. Aku ingin menebus semuanya, mari kita mulai lagi dari awal. Ayu menatap cincin itu, lalu menatap mata Raka. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Awal yang aku mulai adalah tanpamu. Jadi jangan berharap kita bisa bersama lagi." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kehilangan Ayu adalah kerugian terbesar dalam hidupnya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ayu menutup pintu perlahan, bukan dengan marah, tapi dengan lega di hatinya. Karena akhirnya, ia benar-benar menutup bab itu. Beberapa bulan kemudian, Ayu mengumumkan kerjasamanya dengan perusahaan ikan. Natura by Ayu resmi go international. Ia menjadi simbol kebangkitan perempuan pasca trauma. Dalam sebuah wawancara televisi, ia berkata, "Dulu aku merasa kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Tapi ternyata, aku hanya kehilangan orang yang salah untuk bisa di posisi sekarang." Plot twist muncul saat Ayu melihat postingan di media sosial. Wanita yang dulu menjadi selingkuhan Raka, ternyata kini juga ditinggalkan. Ia menulis curahan hati tentang pria manipulatif yang hanya mencintai kesempurnaan semu. Ayu membaca itu dengan hening, tanpa dendam. Ia hanya menuliskan satu kata di catatan hariannya malam itu, karma. Beberapa bulan kemudian, Ethan melamar Ayu. Ethan mantap ingin menikahi Ayu karena melihat kegigihan Ayu dan kedewasaannya. Ayu butuh waktu beberapa hari untuk menjawab karena trauma masa lalunya. Tetapi pada akhirnya ia menerima Ethan. Nara pun juga menerima kehadiran Ethan dengan senang hati. Dan begitulah, Ayu menjalani hidupnya, tidak dengan dendam, tapi dengan arah baru. Ia tahu, keindahan sejati bukanlah di luar saja, tapi kekuatan yang bangkit dari kehancuran. Ia bukan wanita sempurna, tapi wanita yang memilih untuk tidak hancur. Dan itu lebih dari cukup. Ia bersyukur, dengan Raka meninggalkannya ia bisa menjadi Ayu yang sekarang. Ia kini hidup bersama Ethan dan Nara dengan tenang dan damai. Nara pun tumbuh menjadi anak yang baik dan ceria.